Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam acara rutin kajian yang diadakan oleh PKSTP Bandung, kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dilaksanakan setiap hari Rabu jam 16.30 sampai selesai. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab ke-41. Setelah kita membahas di pertemuan sebelumnya, di pekan yang lalu, bab ke-40, bab tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, dan bab yang berbicara tentang dianjurkan kita untuk menyambung tali persaudaraan. Nah, di bab ke-41 ini adalah kebalikan dari bab sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, babu tahrimil uquq wa qati'ati ar-rahim. Bab yang membahas tentang haramnya mendurhakai kedua orang tua dan memutus tali persaudaraan. Kata-kata al-uquq diambil dari kata aqqa yang artinya memotong. Ya. Makanya di dalam syariat penyembelihan hewan ada yang disebut dengan aqiqah, yaitu hewan yang disembelih pada hari ke-7 dari hari kelahiran. Kenapa? Karena leher hewan tersebut dipotong atau disembelih. Makanya disebut dengan aqiqah. Berasal dari kata aqqa. Nah, durhaka kepada orang tua ini merupakan salah satu dosa besar. Durhaka kepada orang tua ini adalah termasuk dosa yang besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Rasul juga memerintahkan itu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kita untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Di antara ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini adalah di dalam Al-Quran surat Al-Isra, surat ke-17, ayat ke-23 sampai ayat ke-24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu jangan menyembah selain Dia. Artinya adalah kita disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kaitan dengan hak kita manusia dengan Allah Subhanahu kewajiban kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Kita beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah sedikit. Kemudian berikutnya adalah kaitan dengan hak kita dengan sesama manusia, kewajiban kita dengan sesama manusia. Maka adalah wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kita berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Dan dalam kondisi ketika kedua orang tua kita atau salah satunya sudah berusia lanjut, dan ketika itu mereka berada dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah kamu berkata kepada keduanya wala tanharhuma, dan jangan juga engkau membentak keduanya, wa qul lahumā qawlan karīma, maka yang harus kita lakukan justru adalah dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang membuat orang tua kita marah. Jangan sampai kita membentak mereka. Justru yang harus kita lakukan adalah dengan cara wa qul lahumā qawlan karīma, dengan kita memberikan ucapan kepada mereka dengan ucapan yang mulia, ucapan yang baik yang membuat bahagia dan dapat menghilangkan rasa sedih dan gundah daripada kedua orang tua kita. Wahfid lahumā janāhadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di ayat ke-24-nya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan doakanlah kedua orang tua kita, Rabbighfir
Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah mereka, sayangilah mereka sebagaimana dahulu menyayangi kami dari sejak kecil. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan sikap kita kepada kedua orang tua kita. Apalagi kalau kedua orang tua kita sudah lanjut usia, maka tentu kita harus lebih menjaga kedua orang tua kita. Dan inilah kalau kita lihat termasuk dosa besar adalah ketika kita berbuat buruk atau kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Itu adalah ayat yang berbicara tentang babu tahrimil uquq. Kemudian wa qati'atir rahim. Kemudian yang kedua Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tentang haramnya memutus tali persaudaraan. Kemarin sudah kita bahas apa yang dimaksud dengan ar-rahim dan lain sebagainya. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi mengingatkan kita tentang dua ayat. Di dalam surat 47 surat Muhammad ayat ke-22 sampai ayat ke-23 dan surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat ke-25. Di dalam surat Muhammad, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian memutuskan hubungan kekeluargaan. Inilah yang dibahas wa tuqatti'u arhamakum, maka qati'atur rahim. Ulaikal ladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa asammahum wa a'ma absarahum, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibuat buta penglihatannya. Kaum muslimin yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, orang yang memutus tali persaudaraan, maka orang-orang ini satu, dia akan mendapatkan bencana. Bencananya adalah pertama, mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat mereka akan mendapatkan laknat. Ya. Kemudian dan di dunia fa'asammahum wa a'ma absarahum, ditulikan telinga mereka, tidak mendengarkan kebenaran dan tidak bisa memanfaatkan kebenaran tersebut. Kemudian juga matanya memang melihat, telinganya mendengar, tapi tidak bisa digunakan untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd di ayat ke-25, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya. Di sini adalah ada orang-orang yang mitsaqul ahdi. Harusnya yang namanya perjanjian itu diperkuat, tapi justru dia melanggar janji tersebut. Kemudian wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka memutus sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu memutus tali silaturahim, yaitu tali persaudaraan. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, maka mereka itulah akan memperoleh laknat dari Allah dan mereka akan mendapatkan kediaman yang buruk, yaitu neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dijauhkan dari rahmat Allah, dia akan dijauhkan dari kasih sayang Allah, dan mereka di akhirat akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini berbicara tentang apa? Tentang betapa besarnya dosa bagi orang-orang yang memutus tali silaturahim, tali persaudaraan. Nah, setelah menyebutkan ayat-ayat ini, tiga ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, kaitan dengan satu ayat tentang perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan dilarang kita untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Kemudian kaitan dengan balasan bagi orang-orang yang memutus tali persaudaraan, tali silaturahmi. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang ini. Hadis yang pertama adalah dari Abi Bakrah Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Mau gak saya informasikan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Bahkan disebutkan salasan. Rasul mengulang-ulang sampai 3 kali. Mau gak saya berikan informasi? Mau gak saya beritahu tentang dosa yang paling besar? Kemudian ketika itu kulna, para sahabat mengatakan bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasul menyebutkan pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 tadi.
Kita diperintahkan hanya beribadah kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah sedikit pun. Maka menyekutukan Allah termasuk dosa besar. Kenapa? Karena Allah telah memberikan rizki kepada kita. Allah memberikan kehidupan kepada kita. Semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia beribadah, justru beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini adalah perbuatan yang tidak etis, perbuatan yang tidak tepat. Jangankan dengan Allah, dengan sesama manusia saja kita tidak pas. Ada orang telah berbuat baik kepada kita, sewajarnya kita membalas kebaikan tersebut. Makanya ketika kita dulu membahas tentang ihsan, kenapa seseorang melakukan kebaikan? Kenapa seseorang melakukan ibadah? Salah satunya adalah orang melakukan ibadah itu karena ihsanullah. Dia merasa kaitan dengan Allah telah berbuat baik kepada kita. Sehingga ketika kita beribadah, sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kaitan dengan al-isyraku billah. Jadi dosa besar itu adalah musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa uququl walidaini. Ini dengan kaitan dengan pembahasan kita. Yang kedua adalah dengan orang tersebut durhaka kepada kedua orang tua. Menyekutukan Allah dosa besar yang berkaitan dengan hak hamba kepada Allah. Sementara durhaka kepada orang tua adalah dosa besar berhubungan dengan hak orang yang paling berhak untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan, yaitu kedua orang tua kita. Di pertemuan sebelumnya bagaimana disebutkan tentang orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan berbaik kepada kedua orang tua. Bahkan kemarin di pembahasan sebelumnya disampaikan, ada orang mau berjihad saja. Ketika kedua orang tuanya masih hidup, maka Rasul sampaikan, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kembalilah kamu ke rumahmu, dan berbuat baiklah kepada mereka. Ini menunjukkan kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang betapa pentingnya birrul walidain dan betapa bahayanya uququl walidain. Kita berbuat jahat, berbuat dosa, durhaka kepada kedua orang tua kita. Tadi sudah disampaikan, berkaitan dengan Allah, beribadah jangan menyekutukan Allah. Berkaitan dengan sesama manusia, yang paling harus kita berbuat baik adalah kedua orang tua kita. Kemudian wa kana muttaqian fajalasa. Kemudian Rasul bersandar, kemudian beliau duduk dengan tegak. Faqala, kemudian Rasul bersabda, ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Ingat, jangan suka melakukan sumpah palsu dan persaksian palsu. Pamazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Rasul mengulang-ulang terus, jangan sampai kamu bersumpah palsu, jangan sampai kamu melakukan saksi palsu. Dan Rasul selalu mengulang-ulang ucapan itu sampai kami mengatakan, sampai kami berkata dalam hati kami, semoga beliau selesai, semoga beliau diam kaitan dengan ini. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya adalah tadi, di dalam hadis ini ada 3 poin. 1, dosa besar itu adalah musyrik kepada Allah. Yang kedua adalah berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang membuat sumpah palsu atau saksi palsu. Ini termasuk perbuatan dosa besar. Rasulullah SAW mengubah posisi duduknya karena sungguh perbuatan ini sangat berbahaya dan akibatnya sangat mengerikan. Persaksian palsu maksudnya adalah orang bersaksi dengan persaksian dusta. Mungkin di zaman sekarang banyak orang-orang yang melakukan itu. Makanya nanti akan kita bahas di hadis berikutnya adalah al-yamin al-ghamus. Ya. Orang-orang yang melakukan saksi palsu, orang-orang yang melakukan sumpah palsu, pertama rugi buat dia. Yang kedua adalah akan merugikan orang lain. Merugikan rekannya karena ia memberikan persaksian yang bukan haknya. Sedangkan maksud dari merugikan lawannya sangat jelas karena ia menzolimi dan merampas haknya. Jadi kaum muslimin rahmatullah sebentar, kalau kita melakukan sumpah palsu, ketika kita melakukan persaksian palsu, akan merugikan kepada lawan, akan merugikan kepada teman kita. Teman kita rugi kenapa? Karena dia memberikan persaksian yang bukan haknya. Kepada lawan, mungkin hak dia diambil oleh teman kita itu. Oleh karena itu, sumpah palsu termasuk dosa besar. Maka jika ada seseorang yang melakukan sumpah palsu, maka jangan mengira bahwa dia adalah akan membantu berbuat baik kepadanya. Itu tidak, demi Allah. Bahkan kita telah berbuat keburukan terhadapnya. Sangat disayangkan, kebanyakan orang sekarang bersaksi di hadapan pengadilan, mungkin ada yang sampai melakukan saksi palsu. Makanya inilah termasuk dosa besar. Kemudian Rasul menyampaikan dalam hadis lain dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, beliau bersabda, al-kabairu, termasuk dosa besar itu adalah pertama al-isyraku billah, diulang kembali.
yaitu ketika ada seseorang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uququl walidain, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Wa qatlun nafsi, kemudian yang ketiga adalah membunuh orang yang bukan dibenarkan menurut agama. Ini termasuk dosa besar. Dalam Islam, harta, nyawa, kehormatan itu sangat dijaga. Maka tidak ada kaitan dengan pembunuhan illa bihaqqil Islam, kecuali memang dilandasi dia memang berhak untuk mendapatkan itu, mendapatkan hukuman itu. Contoh, ketika ada orang yang membunuh dengan sengaja dan dia terbukti melakukan pembunuhan itu, maka dalam syariat Islam ada yang disebut dengan qisas. Ketika ada orang yang berbuat zina dan dia sudah menikah, maka dia terbukti melakukan perbuatan zina tersebut, maka dirajam sampai meninggal dunia. Tapi kalau bukan karena alasan syar'i, maka tentu tidak dibolehkan kita qatlun nafsi, membunuh jiwa. Dan membunuh jiwa ini adalah dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah wal yamin al-ghamus, itu sumpah palsu. Kenapa disebut al-yamin al-ghamus? Kalau kita lihat orang-orang Arab dahulu, ketika mereka bersumpah maka mereka mengangkat tangan kanannya, sehingga disebut dengan al-yamin. Kenapa disebut al-ghamus? Karena ketika dia bersumpah sama saja dengan dia menenggelamkan sesuatu. Dia tenggelam dalam satu kemaksiatan karena dia melakukan sumpah palsu. Inilah disebut dengan al-yamin al-ghamus. Maka dalam hadis ini ada 4 dosa besar. Musyrik, kemudian berbuat durhaka kepada orang tua, kemudian membunuh orang lain, dan wal yamin al-ghamus, ketika ada orang yang melakukan sumpah palsu. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian berikutnya adalah kaitan dengan mencaci maki orang tua. Memang sangat tidak mungkin ketika ada orang yang mencaci kedua orang tuanya. Tapi bagaimana Rasul melarang kita untuk mencaci maki kedua orang tua? Salah satunya adalah ketika kita mencaci maki orang tua orang lain dan akhirnya menyebabkan orang tua kita dicaci. Wa anhu, masih dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, karena hadis sebelumnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Minal kabair, ya, anna Rasulullah qala, Rasul bersabda, minal kabair, di antara dosa besar. Syatmur apa? Ya Rasulullah, wahal syat apa? Minal kabair syatmur rajul walidayh. Di antara dosa besar itu adalah ketika ada seseorang, ya, yang mencaci maki kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahal yashtumur rajul walidayh, apakah mungkin ada seorang laki-laki, ada seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Qala, kemudian Rasul menjawab, na'am, iya. Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu. Seorang mencaci maki seorang mencaci maki ayah orang lain, maka orang lain tersebut mencaci maki ayahnya. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Kemudian seseorang mencaci maki ibu orang lain dan orang lain tersebut mencaci maki ibu orang tersebut. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui sekali lagi adalah bahwa kita disuruh untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita disuruh berbuat lemah lembut kepada orang tua. Jangan sampai kita mencaci maki kedua orang tua. Tadi sudah disampaikan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah engkau berkata keduanya uf, dan jangan kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Kata-kata uf, satu kalimat yang menunjukkan tadajjur, kejengkelan. Uf adalah kata yang paling rendah yang menunjukkan kejengkelan. Padanya ada bahasa kita kurang lebih di mana tidak ada kata yang menunjukkan kejengkelan lebih dari kata-kata Menurut sebagian ahli tafsir, seandainya kata dalam bahasa Arab lebih ringan dari kata uf, tentu Allah akan sebutkan dalam Al-Quran. Tapi tidak ada kata yang lebih ringan dari itu kecuali kata-kata uf tersebut. Jika saja sudah dilarang, apalagi membentak kedua orang tua kita dan mencaci maki kedua orang tua kita. Nah, kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus menjaga perkataan kita terhadap orang tua. Kalau bisa, ya, kata-kata kita halus kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada bos kita, kepada siapapun. Ini adalah tugas kita kaitan dengan ini. Nah, kalau mengucapkan kata kepada orang tua adalah perkataan yang haram, bagaimana jika sampai mencaci maki atau melaknat kedua orang tua? Makanya Rasul menyampaikan, minal kabairi, di antara dosa besar.
ketika ada seseorang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Kemudian ketika itu para sahabat heran, "Ya Rasulullah, mungkinkah ada seorang anak yang mencaci maki kedua orang tua?" Zaman dulu adalah suatu hal yang aib ketika ada seseorang anak yang mencaci maki kedua orang tua. Tentu zaman semakin berubah, semakin jauh dari zaman Rasul, hati manusia semakin keras, ilmu semakin hilang. Oleh karenanya kita dapati, kadang ada anak yang sampai mencaci maki orang tua. Naudzubillah min dzalik. Bahkan sampai ada yang membunuh orang tuanya. Ini adalah kaitan dengan ini. Nah, di zaman sahabat hal ini tidak ada. Sehingga para sahabat merasa heran, kok bisa ada seorang anak yang mencaci maki kedua orang tuanya. Maka ketika itu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa mungkin ada seorang anak yang mencaci maki kedua orang tuanya?" Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab ketika itu, memang tidak ada anak yang mencaci maki kedua orang tua. Tapi ketika anak itu mencaci maki orang tua orang lain, kemudian kemudian orang lain tersebut mencaci maki, balas mencaci maki kedua orang tua kita. Inilah yang disebut dengan kaitan dengan mencaci maki kedua orang tua. Maka dalam hadis ini para ulama merumuskan sebuah kaidah. Innal wasaillaha ahkamul maqasid. Bahwasanya wasilah, sarana itu memiliki tujuan, memiliki hukum tujuan. Jika wasilah tersebut mengantarkan kepada keburukan, maka wasilah tersebut hukumnya menjadi buruk. Jika wasilah tersebut mengantarkan kepada keharaman, maka wasilah tersebut akan menjadi haram. Meskipun hukum wasilah itu adalah hukum asalnya boleh, bahkan bisa jadi wasilah itu disyariatkan, tetapi apabila mengantarkan kepada sesuatu hal yang lebih buruk, maka tentu ini tidak dibolehkan kita melakukan ini. Hal inilah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dalam sebuah contoh di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-An'am. Ya, disebutkan ayat ke-108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Karena mereka akan mencaci maki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan mereka. Kita mengetahui bahwa mencaci maki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang asalnya boleh-boleh saja. Tetapi dilarang karena khawatir justru nanti Allah Subhanahu wa taala akan dicaci maki oleh orang-orang tersebut. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Nah, jadi sekali lagi adalah bahwa wasilah sarana itu adalah hukum yang asalnya sarana itu adalah akan mengandung yang namanya sarana itu adalah memiliki hukum tujuan. Nah, termasuk di sini adalah kita dilarang untuk mencaci maki ke orang tua orang lain. Kenapa? Karena kalau kita mencaci maki, tentu mereka akan balas mencaci maki orang tua kita. Makanya Rasul menyampaikan dalam hadis lain, dalam riwayat lain, inna min akbaril kabair. Sesungguhnya di antara dosa besar. Ya, sesungguhnya di antara dosa besar. An yal'anar rajul walidayhi. Seseorang melaknat kedua orang tuanya. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, kaifa yal'anur rajul walidayhi? Ya Rasulullah, bagaimana seorang anak mencaci maki, melaknat kedua orang tuanya? Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu. Ia memaki bapak orang lain, lalu orang itu membalas dengan memaki bapaknya. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Kemudian ia memaki ibu orang lain, kemudian orang itu membalas dengan memaki ibunya. Inilah adalah kaitan dengan dosa besar. Jadi kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus selalu berkata qaulan karima, dengan ucapan yang baik kepada siapapun, apalagi kepada kedua orang tua kita. Kemudian berikutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tentang dosa kaitan dengan memutus tali persaudaraan. Kemarin sudah kita bahas adalah kaitan dengan bab ini. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis dari Abi Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat ini mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus. Qala Sufyan fi riwayatihi. Sufyan mengatakan di dalam riwayatnya, kemudian beliau mengatakan yakni qati'a rahimin, yaitu adalah orang yang memutus tali silaturahim. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menguatkan ayat yang kita bahas di dalam surat Muhammad ayat ke-23 sampai 24. Kemudian juga 22 sampai 23. Kemudian juga menguatkan kembali kaitan dengan surat Ar-Ra'd ayat ke-25. Kaitan tentang dosa ketika ada seseorang yang memutus tali silaturahmi. Kemarin kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa derajat menyambung tali silaturahmi itu ada 3 tingkatan.
Tingkatan pertama adalah tingkatan yang paling afdol, yang paling utama, yaitu menyambung silaturahmi terhadap kerabat yang memutus silaturahmi. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, laisal wasilu bil mukafi. Bukanlah penyambung silaturahmi yang hanya menyambung kalau kebaikan itu disambung. Walakinnal wasil, tetapi sesungguhnya yang menyambung tali silaturahmi itu adalah alladzi idza qata'at rahimahu wa salaha. Kalau tali persaudaraan itu diputus, maka dia justru menyambung tali silaturahmi tersebut. Ini sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang kisah seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasulullah, innali qarabah, saya ini punya kerabat, punya saudara, asiluhum wa yaqta'uni, aku sambung silaturahim tapi mereka justru memutus silaturahim tersebut. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Kemudian ya, aku berbuat baik kepadanya, tapi mereka justru berbuat jahat kepada saya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Kemudian ya, aku bersabar dengan mereka sementara mereka berbuat tidak baik kepadaku. Qala la in kunta kama taqul. Kemudian Rasul bersabda, kalau engkau benar sebagaimana apa yang engkau katakan, faka'annama tusibbuhumul mal, maka sesungguhnya engkau sama saja dengan memasukkan debu kepada muka mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim ma dumta ala dzalika. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ada menolongmu, bersamamu selama engkau dalam kondisi seperti ini. Rasul menjelaskan kondisi kaitan dengan derajat yang paling tinggi adalah kalau ada yang memutus tali silaturahmi, memutus tali persaudaraan, kita sambung tali persaudaraan tersebut. Ini adalah konteksnya kaitan dengan ini. Kemudian tingkatan yang kedua adalah menyambung tali silaturahmi jika kerabat tersebut berbuat baik, sedangkan jika kerabat tidak berbuat baik maka tidak dibalas. Ini adalah derajat yang kedua. Kemudian derajat yang ketiga, naudzubillah min dzalik, ini adalah tingkatan yang paling buruk. Justru kita memutus tali silaturahmi, memutus tali persaudaraan, maka ini adalah derajat yang tidak boleh kita lakukan. Jadi yang paling utama adalah menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang yang memutus tali silaturahmi tersebut. Nah, ini adalah konteks kaitan dengan hadis Nabi SAW yang disebutkan dalam bab ini. Kemudian berikutnya kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya adalah dari Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah. Anin Nabi SAW qala, dari Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala harrama alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian. Apa yang diharamkan? Uquqal ummahati. Yang diharamkan kepada kalian itu adalah durhaka kepada ibu-ibu kalian. Uquqal ummahat. Kita durhaka kepada ibu secara khusus disebutkan. Di pertemuan yang lalu kita sampaikan dalam ayat Al-Qur'an, di dalam surah Luqman diantaranya, ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian dalam ayat tersebut disebutkan ada kaitan dengan keutamaan seorang ibu. Maka dalam hadis ini penyebutan ibu karena keagungan ibu. Kita tahu bahwa durhaka kepada ayah pun dosa besar. Ayah memiliki banyak jasa kepada anak. Dialah yang telah bersusah payah membanting tulang mencari rezeki, sampai harus begadang, berpanas terik matahari, hujan dan lain sebagainya. Itulah seorang ayah. Durhaka kepada ayah tentu dosa besar, tetapi durhaka kepada ibu tentu lebih besar. Inilah yang pernah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Rasul bertanya, ketika itu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling aku harus berbuat baik kepadanya? Rasul menjawab, ibumu, 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 sampai 3 kali. Kemudian barulah setelah itu Rasul menyampaikan ayahmu. Sampai diulang 3 kali. Kenapa ibu ini sangat penting? Karena memang banyak jasa yang dimiliki oleh ibu yang tidak bisa dilakukan oleh ayah. Mengandung, melahirkan, menyusui, itu adalah hanya bisa dilakukan oleh ibu. Kalau mencari nafkah mungkin saja seorang ibu bisa mencarikan nafkah, tapi khusus kaitan dengan bab ini maka seorang ibu hanya bisa dilakukan oleh ibu. Maka dalam Al-Qur'an, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibu itu telah mengandung dalam kondisi lemah yang bertambah lemah. Ini menunjukkan keistimewaan seorang ibu. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang cerdas adalah orang yang ingin mencari pahala sebanyak-banyaknya. Dia akan memanfaatkan ladang amal yang telah disiapkan Allah. Salah satu amal yang bisa kita lakukan adalah ketika kita berbuat baik kepada ibu kita, kepada ayah kita. Seorang generasi salaf bernama Muhammad Al-Munkadir mengatakan, Bittu aghmizu rijla ummi. Pernah satu malam aku tidur, saya bermalam sambil memijit kaki ibu saya.
Ya, itu selama semalaman. Wabata Umar, kemudian dia punya saudara namanya Umar. Umar ketika itu tidur. Ya, sementara Umar saudara kandung beliau bermalam. Yusolli lailatahu, sambil sholat malam semalam suntuk. Jadi Muhammad Al-Munkadir mijitin ibunya, Umar itu saudaranya sedang sholat malam. Fama sarrani lailati bi lailatihi. Saya tidak mau pahala saya ditukar dengan pahala saudaraku. Ini adalah bagaimana kesempatan untuk melakukan kebaikan selalu dilakukan. Makanya di sini Allah mengharamkan uququl ummahat. Kita berbuat durhaka kepada ibu. Kita lihat lagi, seorang salaf ya, mengerti betul bahwa bagaimana menyenangkan hati ibu itu pahalanya besar. Seolah-olah ya tadi mengatakan saudara saya sholat malam tetapi perbuatan saya memijat kaki ibu saya sukai daripada sholat malam. Kemudian ada kisah Abu Bakar bin Ayyas berkata, terkadang aku duduk bersama Al-Mansur bin Al-Mu'tamir dan beliau sedang duduk di rumahnya, lalu ibunya teriak memanggil-manggil dan ibunya kemudian berkata, wahai Mansur, Ibnu Hubairah memintamu untuk menjadi qadhi dan engkau menolak. Mansur meletakkan dagunya di atas dadanya, yaitu menunduk. Ia sama sekali tidak mengangkat pandangannya, dan beliau adalah orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam. Bayangkan, dia tidak membantah apa yang dikatakan oleh ibunya. Ini menunjukkan adalah bagaimana salafus soleh dahulu selalu berbuat baik kepada kedua kedua orang tuanya, wabil khusus kepada ibu. Karena Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, beliau adalah Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. La ya'kulu ma ummihi, beliau tidak pernah makan bersama ibunya, tidak pernah bareng makan, bukan benci, bukan apa. Wa kana abarran nasi biha, kita tahu bahwa beliau ini adalah orang yang paling berbuat baik kepada ibunya. Faqila lahu fi dzalika, ketika ditanya kenapa kamu tidak mau makan bersama ibumu, faqala akhafu an akala ma'aha fatasbiqu ainuha ila syai'in minat ta'am wa ana la a'lamu bihi fa akalahu. Saya khawatir jika aku makan bersamanya, bisa jadi pandangan ibu saya melihat kepada sebuah makanan. Ternyata saya memakan makanan itu dan saya tidak tahu kalau ibu ingin memakan makanan yang sedang saya makan. Fa akunu qad aqaqtuha. Saya khawatir itu termasuk berbuat durhaka kepada ibu. Bisa dibayangkan. Ini adalah kaitan dengan ini. Balaghatin nakhlatu ala ahdi Utsman bin Affan alfa dirham. Harga kurma di masa pemerintahan Utsman bin Affan melonjak sampai 1000 dirham. Qala fa'amada Usamah ila nakhlatin fanaqaraha wa akhraja jummaraha fa'at'amaha ummahu. Usamah pun pergi menuju kepada sebuah pohon kurma, lalu menebang kurma tersebut dan mengeluarkan jumrah, jantung kurma, lalu ia berikan kepada ibunya. Faqalu lahu ma yahmiluka ala hada, apa yang membuatmu melakukan ini? Wa anta tara nakhla qad balagat alfa dirham, padahal harga satu pohon kurma itu adalah 1000 dirham. Bayangkan, 1000 dirham itu 1 dirham berarti 3 gram perak. Kalau 1 gram 50.000 saja, berarti 3 gram adalah 150.000 kali 1000. Bayangkan gitu ya, berapa harga satu pohon kurma. Tapi ibunya menginginkan jantung dari kurma tersebut. Akhirnya ditebang kurma tersebut dan diberikan kepada ibunya. Ketika ditanya, inna ummi sa'alatnihi wala tas'aluni syai'an aqdiru alaihi illa a'taituhu. Ibu meminta jantung kurma kepadaku dan tidaklah ia meminta sesuatu kepadaku kecuali aku sanggupi. Ini adalah kaitan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ini. Makanya kaum muslimin rahmatullah SWT, seorang penyair mengatakan, ridha'uki sirru taufiqi. Keriduanmu wahai ibunda merupakan rahasia kesuksesan yang aku raih. Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah dalam bab ini hendaklah kita semuanya selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita durhaka. Kemudian yang kedua Rasul menyampaikan. Kemudian apa? Kemudian berikutnya adalah wa'dal banat. Yang kedua adalah mengubur anak perempuan ketika masih hidup-hidup. Ini adalah kebiasaan jahiliyah. Kenapa mereka mengubur bayi masih hidup-hidup anak perempuan? Pertama adalah karena mereka takut anak perempuan itu akan makan rizki bersama mereka. Karena mereka tahu bahwa anak perempuan tidak bisa mencari rizki. Yang kedua adalah orang-orang jahiliyah dulu membunuh anak perempuan itu karena merasa aib ketika punya anak perempuan. Karena anak perempuan itu tidak bisa dibanggakan. Makanya sampai Allah menurunkan sebuah ayat, wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan tak kala bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup dan ditanya, karena dosa apakah dia dikubur? Bahkan dalam ayat lain, wa idza busyira ahadum bil untha, dan jika salah seorang di antara mereka dikabarkan bahwa yang lahir adalah seorang anak perempuan, dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhib, maka wajahnya hitam merah padam karena sangat marah karena ternyata istrinya melahirkan anak perempuan. Yatawaru minal qaum, maka dia pun menghindar atau malu dari kaumnya. Min su'in,
Ya, karena apa? Karena tadi menurut bagi mereka itu adalah aib. Ma busyira bihi, ya. Maka dia pun menghindar malu bertemu dengan kaumnya. Maka dia bingung apa anak perempuan akan dibiarkan hidup, ya. Ayumsiku ala hunin am yadussu fit turab. Dia bingung apa akan tetap akan dibiarkan hidup atau nanti akan dipendam di tanah langsung dikubur hidup-hidup. Ini adalah kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu. Bahkan ketika anak itu senang, ya, diajak main oleh ayahnya, didandani dulu dan sebagainya, seolah-olah diajak main, dan ibunya menangis ketika itu. Kenapa? Karena tahu anak ini akan dikubur hidup-hidup. Itu dulu kaitan dengan ini. Maka di sini adalah wa'dal banat. Kaum muslimin rahmatullah Allah SWT, konsekuensi dari kebencian terhadap perempuan itu adalah satu, sikap ini merupakan bentuk protes terhadap takdir Allah. Padahal kan kita tidak tahu. Yang kedua, anak adalah pemberian atau anugerah dari Allah. Maka sikap seperti ini merupakan bentuk penolakan terhadap pemberian Allah. Anak itu pemberian. Kalau ada orang yang membunuh, berarti dia menolak pemberian Allah tersebut. Kemudian sikap sang suami adalah penghinaan terselubung kepada istri. Dan pemaksaan kepada sang istri untuk melakukan hal yang di luar kemampuannya. Kan kita nggak tahu apakah anak kita laki-laki atau anak perempuan. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah keburukan yang dilakukan ketika itu adalah, maka sikap ini menunjukkan kebodohan dan pendeknya akal sang suami. Bagaimana seorang suami yang seperti ini dikatakan bodoh jika ia merasakan perkara yang di luar kuasa istrinya. Kemudian yang terakhir adalah sikap ini adalah bentuk meniru adat jahiliyah. Maka kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka Islam memuliakan anak perempuan. Anak perempuan mereka kelak akan menjadi ibu dan bibi dari saudara perempuan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Asy-Syura, Allah menyatakan bahwa anak perempuan adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan dalam hadis keutamaan memelihara anak perempuan. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kaitan dengan bab ini. Kemudian berikutnya adalah waman an wahad. Kemudian yang ketiga adalah yang dilarang, yang diharamkan dalam Islam itu adalah man an wahad. Man an itu adalah menolak, wahad itu adalah memberikan. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan man an wahad. Adalah menahan perkara-perkara yang wajib yang harus ditunaikan. Contoh zakat. Dia tidak menunaikan zakat. Nafkah wajib yang harus diberikan kepada orang tua, anak dan istri, tapi dia tidak keluarkan. Atau nafkah wajib kepada pekerja yaitu gaji, tapi dia tidak mengeluarkan. Itu namanya man'an. Kemudian dia meminta lebih. Dia mencegah waman'an, duahat, tapi dia meminta haknya. Jadi orang yang tidak mau menunaikan kewajiban, tapi justru dia menuntut hak. Ini adalah tidak dibenarkan. Ini termasuk dosa kaitan dengan ini. Kemudian, wa karihalakum qila wa qala. Kemudian berikutnya Allah membenci 3 hal. Tadi adalah Allah mengharamkan 3 hal dan Allah membenci 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Pertama adalah qila wa qala, yaitu berkata hanya berlandaskan katanya. Ini hati-hati. Kaitan dengan berita yang ada. Kita harus cross check terlebih dahulu. Ketika ada informasi, satu, apakah benar atau tidak informasi itu. Kalau tidak benar, cukup sampai kita. Jangan disebarkan lagi. Yang kedua, kalau informasi itu ternyata benar, maka jangan sampai kita langsung menyebarkan. Tapi kita keep dulu di kita. Apakah kalau disebarkan dampaknya baik atau tidak? Ini adalah kaitan dengan bab ini. Betul Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis. Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta jika dia menyampaikan seluruh apa yang ia dengar. Kemudian Rasul bersabda dalam hadis lain, bi'sa matiyatur rajul za'amu. Sungguh buruk seburuk-buruknya tunggangan adalah seseorang, adalah perkataan kata mereka. Jadi ini adalah Allah membenci ini. Kemudian wakasrotas su'al, dan banyak meminta. Nah, banyak meminta ini memang para ulama ada 2 pandangan. Pertama adalah banyak bertanya. Banyak bertanya ini adalah maksudnya adalah bertanya kaitan dengan hal-hal ilmu pengetahuan yang tidak ada amal di situ. Ya. Makanya Syekh Utsaimin ketika menjelaskan banyak bertanya tentang ilmu pengetahuan. Hal ini dibenci jika seseorang bertanya hanya tujuan menyusahkan orang yang ditanya, menyulitkannya, serta membuat bosan dan jenuh. Tetapi jika tujuan ikhlas untuk menuntut ilmu, maka hal itu tidak dilarang dan tidak dibenci. Makanya Abdullah bin Abbas ketika ditanya, ya, seorang yang paling banyak bertanya, ketika itu ditanya, bagaimana cara Anda menuntut ilmu? Saya mendapatkan ilmu dengan sering bertanya, hati yang selalu konsentrasi, dan fisik yang tidak pernah bosan untuk menuntut ilmu. Tetapi jika tujuan seseorang untuk menyulitkan yang ditanya, atau menyudutkan, atau membuatnya jenuh, atau mencari-cari kesalahannya, maka hukumannya adalah pertanyaan ini tentu tidak dibenarkan. Sehingga kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka berarti adalah tidak semua pertanyaan baik, juga tidak semua pertanyaan buruk. Maka kalau bertanya sesuatu hal yang tidak bermanfaat, maka tentu ini adalah pertanyaan yang tidak baik. Contoh, ya, pertanyaan yang tidak bermanfaat itu.
Contohnya, apakah dinosaurus itu ada? Ustadz, bagaimana hukumnya memakan daging dinosaurus? Atau ketika saya berada di bulan, kalau sholat zuhur jam berapa? Dan bagaimana tata cara sholatnya? Tentu ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tentu adalah tidak berbuah amal. Kaum muslimin rahmatullahi wabarakatuh, intinya adalah kalau ada permasalahan yang pelik, nanti ada saatnya ulama akan membahas masalah-masalah tersebut. Nah, kemudian yang kedua, makna yang lain adalah wa kasratas su'al, banyak meminta itu apa? Maksudnya adalah banyak meminta itu adalah terlalu banyak meminta harta. Biasanya orang yang meminta ia akan memiliki sifat kikir dan tamak. Oleh karena itu seseorang tidak boleh meminta-minta harta kecuali terpaksa atau yakin akan diberi. Maka disinilah kita dilarang kaitan dengan ini. Maka Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallahu yaumal qiyamah laisa fi wajhi muz'amatu lahmin. Senantiasa salah seorang dari kalian meminta dan meminta sampai ia bertemu dengan Allah di hari kiamat, kondisinya adalah tidak ada potongan daging yang tersisa sama sekali pada wajahnya. Artinya kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, ya tadi, jangan banyak meminta. Memang kalau Allah senang dipinta, tapi kalau manusia kalau terlalu sering diminta, tentu lama-lama dia akan bosan juga. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir adalah wa idha'atul mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Ya. Sesungguhnya harta yang dimiliki itu hanya titipan dari Allah. Wa atahum min malillahi alladhina atahum. Berikanlah kepada mereka dari harta yang Allah berikan kepadanya. Harta kita itu adalah hanya titipan dari Allah. Salah satu bentuk harta itu adalah titipan. Ketika kita meninggal dunia, maka siapa yang berhak untuk membagikan harta peninggalan kita? Allah subhanahu wa ta'ala melalui ayat waris. Ini menunjukkan bahwa harta kita ini adalah titipan Allah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul menyampaikan bahwa tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Salah satunya tentang harta. Min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Harta itu sumbernya dari mana dan harta itu dikemanakan. Maka kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, berarti idha'atul mal itu adalah bagian dari pertanyaan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan harta tersebut. Maka para ulama membagi kaitan dengan idha'atul mal. Kaitan dengan menyia-nyiakan harta itu pertama adalah menyia-nyiakan harta itu adalah penggunaan harta yang haram. Seseorang menggunakan harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka itu termasuk idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Contoh, ketika ada orang punya harta digunakan untuk sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, membiarkan harta tersebut tanpa ada penjagaan sehingga akhirnya harta tersebut rusak. Bisa jadi ada orang-orang yang suka dengan kendaraan, suka dengan ini, dengan itu, kemudian akhirnya kegemarannya tersebut dia biarkan harta itu sampai rusak, baru setelah tidak ada nilainya dibuang. Ini kan naudzubillah min dzalik, termasuk makanan. Mungkin makanan disimpan akhirnya basi, ketika basi dibuang. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu adalah termasuk idha'atul mal, yaitu membiarkan harta tersebut tanpa ada penjagaan sehingga akhirnya harta tersebut rusak dan akhirnya dibuang. Ya, contohnya tadi orang yang mengumpulkan banyak beras atau makanan, dibiarkan makan itu menumpuk dan rusak, kemudian itu adalah dibuang. Jadi orang-orang yang menumpuk-numpuk seperti ini. Atau dia punya harta, punya rumah itu sampai rusak. Nah, naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Kemudian penggunaan harta yang mustahab, harta yang dianjurkan. Yaitu penggunaan harta mustahab dianjurkan adalah menginfakkan harta pada hal-hal kebaikan dan ketaatan yang disukai oleh Allah. Ada banyak cara yang dapat ditempuh untuk menggunakan harta yang dianjurkan seperti ini. Mengeluarkan harta untuk pembangunan masjid, dana dakwah, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan harta yang dibolehkan oleh Allah. Kalau tadi mustahab, dianjurkan, ini adalah dibolehkan. Ia kembali kepada kondisi seseorang. Kalau ada orang kaya, rajin berinfak, dan lain sebagainya, ya tidak ada salahnya dia juga ya menikmati kekayaannya. Contohnya dengan membeli pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus. Seorang kaya boleh membeli mobil mewah yang dia suka dan enak selama tidak sampai berlebihan dan tidak menghantarkan kepada kesombongan. Yang harus dihindari adalah kaitan dengan kesombongan ini. Ini adalah hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, bab ini adalah 2 poin yang disampaikan. Pertama adalah haramnya kita durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian berikutnya adalah kaitan dengan kita semuanya dianjurkan, kita itu dilarang untuk memutus tali persaudaraan, yaitu tali kekerabatan yang ada hubungan kaitan dengan nasab dengan kita semuanya. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, itu saja mungkin yang bisa disampaikan kaitan dengan pertemuan kita di sore hari ini.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu berbuat baik, selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita pun selalu menyambung tali silaturahim dengan sanak kerabat keluarga kita. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Billahi fi sabilil haq. Wallahu muwaffiq ila qawmit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim. Fassabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.